Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat program MATLAB tentang permutasi dan kombinasi. Nah, di sini yang perlu kalian butuhkan pertama yaitu aplikasi MATLAB-nya. Nah, ketika kalian sudah mendownload aplikasi MATLAB, langkah yang pertama yaitu kalian buka aplikasi MATLAB dan akan muncul tampilan seperti yang ada di layar ini, yaitu layarnya bertuliskan command window. Nah, untuk membuat program permutasi dan kombinasi, kalian hanya perlu pindah ke halaman editor. Nah, untuk pindah ke halaman editor, kalian klik bagian icon new script ini. Ketika sudah muncul halaman editor, di sini langkah pertama kalian itu harus mengetahui rumus dari permutasi dan kombinasi terlebih dahulu. Nah, di pelajaran waktu SMA, waktu perkuliahan itu kan udah dijelaskan rumus permutasi itu apa dan rumus kombinasi itu apa. Lah, untuk mengingatkan di sini saya akan mengulang kembali tentang rumus permutasi dan kombinasi. Nah, di sini kan udah terlihat tuh ya, yang ada rumus faktorial, ada rumus kombinasi, ada rumus permutasi. Nah, di sini untuk rumus permutasi sendiri itu kan ada n faktorial dibagi n min r faktorial kan. Nah, untuk rumus faktorial sendiri itu ada n kali n min 1 kali n min 2 dan seterusnya sampai 1. Nah, di sini ada batas atasnya itu 1 dan batas bawahnya yaitu n. Nah, sedangkan untuk rumus kombinasi sendiri itu di sini itu ada n faktorial dibagi r faktorial dikali n min r faktorial. Ini kan. Setelah kalian mengetahui ketiga rumus ini, yaitu tentang rumus faktorial, rumus kombinasi, rumus permutasi, kalian sudah bisa melanjutkan untuk membuat program MATLAB dengan langkah-langkah berikut ini. Nah, kembali lagi ke halaman editor. Nah, untuk langkah yang pertama, kalian bisa ketikkan ada icon comment di sini, itu kalian ketik. Nah, di sini apa sih fungsinya icon comment? Ini itu hanya berfungsi sebagai komentar saja. Nah, apa yang kalian ketikkan setelah persen ini atau setelah tanda komen ini itu tidak akan diproses selanjutnya. Ini itu hanya digunakan sebagai informasi yang akan dibuat atau dikerjakan. Jadi ini tuh hanya menandakan sebagai informasi. Misal di sini kalian kan akan membuat rumus permutasi dan kombinasi. Jadi di sini kalian ketikkan permutasi, yaitu rumusnya MTN sama dengan n faktorial dibagi dalam kurung n min r faktorial. Nah, di sini untuk komen yang kedua yaitu tentang rumus kombinasi. Ingat, di sini itu tidak akan diproses setelah kalian menuliskan di setelahnya persen itu tidak akan diproses. Jadi ini itu hanya sebagai informasi saja bahwa yang kalian kerjakan itu tentang permutasi dan kombinasi. Kombinasi n CL sama dengan n faktorial dibagi dalam kurung r faktorial dikali n min faktorial. Nah, di sini ingat tanda kali untuk aplikasi MATLAB itu tidak ada tanda perkalian maupun titik. Untuk tanda perkalian itu menggunakan simbol bintang. Nah, untuk langkah yang selanjutnya di sini itu kalian perlu proses input. Langsung input dalam kurung, masukkan bilangan bulat tak negatif sama dengan. Nah, di sini maksud dari input itu
kita itu di sini menambahkan argumen di bagian masukkan bilangan negatif ini. Nanti setelah hasil runningnya itu terlihat, maka masukkan bilangan bulat ini juga akan masuk ke hasil running tadi. Jadi nanti kalian bisa memasukkan bilangan bulat apapun di sini yang tak negatif. Terus selanjutnya yang dibutuhkan di sini, inputan di sini itu, di sini kan hanya ada n sama r kan. Jadi di sini yang perlu kalian input itu hanya ada dua tadi, yaitu n dan r. Input ini langsung di copy aja. Sini saya kasih simbol seperti ini biar tidak bingung. Nah, setelah itu kita akan masuk ke prosesnya. Nah, di sini prosesnya. Di sini kalian lihat, di sini kan ada n faktorial, ada r faktorial, dan ada juga n min r faktorial lah. Untuk memudahkan proses pemrogramannya di MATLAB, jadi di sini itu saya misalkan, misal di sini a, di sini n faktorial itu saya misalkan sebagai a. Di sini saya tulis a sama dengan n. Ini saya kasih tanda titik koma. Kemudian di sini b saya misalkan sebagai r-nya, r faktorial. Saya kasih tanda titik koma. Terus di sini k untuk permisalan n min r-nya. Lah, kenapa di sini saya kasih tanda titik koma? Soalnya bila kalau nggak saya kasih tanda titik koma, nanti hasilnya itu akan langsung muncul di halaman editor ini. Sedangkan yang kita mau itu kan hasilnya muncul itu hanya di hasil running programnya. Jadi nanti hasil keseluruhannya itu ditampung di halaman hasil runningnya. Nanti kalau tidak dikasih itu, nanti malah hasilnya itu berceceran di halaman editor ini. Jadi saya kasih tanda titik koma. Nah, ini bisa kalian lihat di bagian sini kan ada garis merah kan. Nah, itu tandanya bahwa program itu mempunyai kesalahan, jadi perlu dibetulkan. Nah, misal di sini kalian hanya perlu klik tombol fix di sini, maka ini akan terbenahi dengan sendirinya. Nah, udah di sini maka nggak ada kesalahan lagi. Nah, untuk langkah yang selanjutnya di sini saya menggunakan rumus perulangan. Nah, jika sekalian mengetahui rumus perulangan itu, kan ada yang menggunakan rumus perulangan dengan for, ada juga yang menggunakan dengan will. Tapi di sini saya mau menggunakan rumus perulangan dengan for. Untuk rumus perulangan dengan for ini di sini bisa kalian lihat, di sini ada for variabel n1 banding n2 banding n3, terus ada instruksi-instruksi di bawahnya, terus kemudian diakhiri dengan n. Nah, di sini itu maksud dari n1 banding n2 banding n3 itu di sini maksudnya batas bawahnya yaitu n1 dan batas atasnya yaitu n3. Namun apabila n2-nya itu 1, maka n2-nya itu tidak perlu ditulis, sehingga bentuknya itu menjadi for variabel n1 banding n2, kemudian diteruskan dengan instruksi-instruksi, kemudian diakhiri dengan n. Tuh. Baik, kembali ke ke halaman editor. Di sini bisa kalian ketikkan rumus perulangan tadi yang saya jelaskan tadi, yaitu for untuk variabelnya saya menggunakan i sama dengan, nah di sini batas untuk batas bawahnya itu 1. Oh, batas atasnya maksudnya, mohon maaf, batas atasnya itu yaitu 1. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa di faktorial, di rumus n faktorial itu kan sama dengan n kali n-1 kali n-2 dan seterusnya sampai 3 kali 2 kali 1 lah. Untuk batas atasnya itu 1 ini, dan untuk batas bawahnya yaitu n-1 lah. Kenapa di sini batas bawahnya n-1? Karena di sini kan udah ada n. Jadi di sini saya ambil batas bawahnya yaitu n1. Karena di sini saya ingin menuliskan rumus dari maksudnya instruksi-instruksi dari a, dari variabel a tadi.
itu lanjut rumus A sama dengan A dikali dalam kurung N min I. N min I kita kasih tanda titik koma. Nah, di sini untuk rumus A ini kan tadi yang I sama dengan 1 banding N-1 itu kan hanya untuk batas-batasnya yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk yang A sama dengan A kali N dikurangi I itu untuk rumus dari faktorialnya. Karena di sini kan A itu kan sama dengan N faktorial. Nah, di sini cuma saya tulis N saja. Jadi di sini untuk rumus faktorial tadi itu kan N kali N-1 kali N-2 kali N-3 dan sampai seterusnya sampai 1. Nah, jadi di sini bisa saya tuliskan N kali A dikali N min I, di mana I itu bisa 1, batas atasnya 1 dan batas bawahnya yaitu N-1. Jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Kemudian kita akhiri dengan N. Setelah kita sudah menuliskan rumus dari A, selanjutnya kita menuliskan rumus dari B. Nah, B ini sama aja sama yang ini, sama rumus yang A. Jadi bisa kita copy aja, copy paste di sini. Tapi ingat, di sini kan N. Di sini kan N karena A itu sama dengan N, sehingga bisa kita ganti. Karena kita kan di sini kan mau menuliskan rumus dari B, jadi N ini bisa kita ganti dengan R, kemudian A bisa kita ganti dengan B, kita ganti dengan B, dan N kita ganti dengan R. Oke. Nah, untuk selanjutnya setelah sudah menuliskan rumus dari B, kita tinggal menuliskan rumus dari K sama dengan N min R. Nah, untuk menuliskan rumus faktorialnya yaitu kita copy paste aja seperti tadi. Tapi ingat, jika ini A-nya itu sama dengan N, di sini N, B sama dengan R, di sini R. Lah, di sini kan K sama dengan N min R kan. Jadi di sini itu bisa kita ganti dengan N min R min 1. Di sini kita ganti K, kita ganti K lagi, dan kita ganti dengan N min R min I. Oke. Nah, setelah ini kan ketiga rumus tadi kan udah kita, maksudnya ketiga permisalan ini kan udah kita rumuskan di sini. Jadi untuk langkah yang selanjutnya yaitu tinggal kita menuliskan rumus permutasi dan rumus kombinasi. Nah, rumus permutasi di sini kan tadi itu N sama dengan ini, NPR itu kan sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Dan jadi kita tuliskan permutasi, kita simbolkan dengan P besar saja sama dengan, nah, di sini kan N faktorial. Nah, untuk N faktorial ini kan sudah kita rumuskan jadi A kan, jadi tinggal kita tuliskan A saja, A dibagi, nah untuk N min R tadi sudah kita permisalkan dengan K. Nah, di sini sudah kita rumuskan dengan K, kita bisa tuliskan dengan K, kemudian kita kasih tanda titik koma. Nah, untuk selanjutnya juga bisa yang kombinasi juga seperti tadi, N-nya itu bisa A dibagi, yang R-nya itu B, kemudian dikali, terus N min R-nya itu K. Nah, jangan lupa kita kasih kurung. Nah, kita kasih tanda titik koma. Nah, di sini untuk langkah yang terakhir itu setelah semua programnya sudah kita ketikkan, jadi kita itu bisa langsung cetak programnya sehingga program yang kita buat itu bisa di running gitu.
Nah, untuk pencetakannya yaitu bisa menggunakan rumus f print f dalam kurung koma atas hasil dari persen D persen D berturut-turut adalah persen D dan persen D. N N P. Nah, maksud dari f'(f) di sini itu maksudnya yaitu kita itu akan mencetak hasil pemrograman yang sudah kita buat di sini tadi, di atasnya ini tadi. Nah, itu akan kita cetak menggunakan simbol f'(f) tadi. Nah, di sini dalam kurungnya itu hasil dari persen D, P, persen D, dan persen D, C, persen D berturut-turut adalah persen D dan persen D. Nah, itu maksudnya di sini itu yang di dalam kurung ini tadi akan muncul di bagian hasil running program kita nanti. Nah, di sini untuk yang persen D ini akan menampilkan angka yang sudah kita input di sini lah. Di sini kan ada persen D yang pertama, terus kemudian kita mengetikkan di sini N yang pertama, yang setelah koma ini berarti untuk persen D yang pertama ini akan menampilkan angka yang sudah kita input di N pertama ini. Nah, untuk yang persen D kedua, dan di sini untuk yang kedua ini kita menuliskan R, maka di sini itu akan menampilkan angka yang sudah kita input di bagian R tadi, dan seterusnya. Nah, untuk persen D yang kelima dan yang keenam ini akan menampilkan angka yang ada di rumus P dan C, yaitu rumus ini, permutasi dan kombinasi. Nah, untuk langkah yang selanjutnya setelah kita menuliskan ada komen, ada input, terus di sini diproses, kan, kemudian kita sudah output atau kita sudah mulai mencetak, maka sebelum itu kita harus menyimpan hasil dari program yang sudah kita ketikkan tadi di file. Di sini yang perlu kalian ingat dalam penamaan file itu hanya dibatasi atau maksimalnya yaitu 31 karakter. Terus tidak ada spasi, meskipun ada spasi itu harus diganti dengan garis bawah, dan huruf kecil dan huruf besar itu dianggap berbeda. Dan dalam penamaan file, hindari bahasa MATLAB seperti if, do, will, for, dan lain-lain. Di sini untuk contohnya saya memberi nama file yang udah kita programkan tadi dengan nama permutasi strip bawah kombinasi. Nah, itu kan semuanya huruf kecil semua dan tidak melebihi 31 karakter dan tidak ada spasi. Jadi penamaan tersebut dibolehkan. Nah, setelah berhasil di save, maka langkah yang selanjutnya yaitu kita langsung bisa merunning programnya, yaitu dengan cara klik run. Nah, setelah sudah kita klik dan tidak muncul hasil runningnya, maka kita perlu pindah ke halaman command Windows. Nah, sudah kembali ke halaman command Windows, maka hasil running dari program yang kita buat tadi akan menampilkan seperti ini. Nah, untuk itu kita hanya perlu masukkan bilangan bulat tak negatif atau inputan yang sudah kita buat tadi. Nah, misal di sini kita buat permutasi atau kombinasi dari N-nya, yaitu misal di sini N-nya yaitu kita ambil 3, terus di sini R-nya kita
ambil 2. Nah, di sini hasil jawabannya yaitu 6 dan 3. Maksudnya yaitu hasil dari permutasi 3, 2 itu hasilnya 6 dan kombinasinya yaitu hasilnya 3. Nah, itu kalau kalian nggak percaya dengan hasilnya, bisa kalian hitung secara manual dengan rumus yang sudah kita pelajari tadi. Baik, sampai di situ aja video ini. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kita di sini belajar bareng-bareng. Mohon maaf bila ada salah kata, apabila menyinggung perasaan teman-teman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.